Haleluya, akhirnya puji Tuhan ya saudara, betapa berbahagia saya bisa berjumpa lagi dengan jemaat di tempat ini. Setelah sekian lama ya kita boleh melewati masa pandemi, dan kalau kita masih bisa bertemu, puji Tuhan, haleluya 12 kali. Karena ada begitu banyak mungkin keluarga kita, teman ya, teman pelayanan yang juga sudah dipanggil mendahului kita ya, dan mereka ya sudah beristirahat dan kita masih bisa mendapat kesempatan hari ini. Dan saya berdoa, nggak ada yang tahu hidup ini kan, hidup ini nggak ada yang tahu. Kita berharap bisa memasuki ya, tetapi banyak orang, saya beberapa waktu yang lalu diundang, ada seorang ibu, saya punya ponakan nih lulus kedokteran, bisa doain nggak? Saya datang ucapan syukur gitu, ketemu sama ponakan, ada salah satu ponakannya dia juga, umur 38 tahun. Saya menyampaikan di situ khotbah singkat bahwa hidup ini nggak ada yang tahu, kita nggak tahu ya kapan kita dipanggil Tuhan. Dan saya kaget saudara, seminggu setelah saya khotbah di sana, ibunya telepon saya, ibu ingat nggak ponakan saya waktu itu dia hadir, ditunjukin fotonya, iya yang ini, kenapa? Meninggal tadi pagi serangan jantung. Hidup ini nggak ada yang tahu, makanya saya selalu berkata kalau belum waktunya mati nggak akan mati. Tapi kalau sudah waktunya mati, nggak usah tunggu kena corona juga pasti. Benar apa benar? Ya, kalau belum waktunya, saya ini bintang 2 corona saudara. Ya, pertama kena di November tahun yang lalu di awal-awal pandemi, dan yang kedua kemarin tuh di akhir Mei yang pas tinggi-tingginya lagi Delta itu. Kakak ipar saya meninggal umur 48 tahun, dan akhirnya kami pas lagi ada di Solo, suaminya dimakamkan langsung dari rumah sakit, tetapi kita sudah bilang nggak usah datang ke keluarganya karena kan mereka satu keluarga positif. Tapi kami dapat telepon dari tetangganya, mereka bilang ini nggak ada keluarga yang datang ke sini, enggak, kenapa? Dia sudah lari-lari di jalan nangis, nggak ada yang bujuk, nggak ada yang menghibur, karena semua tetangga cuma bisa ngintip dari balik jendela. Saya bilang ke suami, kita harus pergi ke sana. Suami saya bilang, tapi kan mereka corona, Tuhan tahulah niat kita. Akhirnya saya datang menghibur, ya udahlah, dia nangis di pelukan saya, dan benar aja seminggu kemudian kita positif saudara. Ya, tapi Tuhan tahu saya tidak bermaksud mencobai. Karena memang kejam sekali corona ini ya, tetangga deket loh, itu semua orang cuma ngintip lewat jendela. Semua takut. Saya bilang sama suami, kita ini hamba Tuhan loh. Ya, dan kalau sampai dengar dia sudah guling-guling di jalan dan gak ada orang yang menghibur, ya kayaknya sudah tidak berperi kemanusiaan deh. Saya bilang kita gak mau cobai Tuhan, tapi ayo. Dan benar, seminggu kami positif ya, tetapi saya selalu punya ya seperti yang saudara tahu, saya selalu berkata kalau belum waktunya mati tidak, tapi kalau sudah waktunya ya sudah, saya siap-siap. Dan suami saya hampir lewat waktu itu, karena yang Delta itu memang bukan batuk, bukan pilek, tapi diserang pencernaan, dia nggak bisa makan. Dan akhirnya ya saya cuma bilang sama suami, pokoknya kamu harus makan apa yang bisa dimakan, makan. Kalau ke rumah sakit pasti mati loh, bukan apa-apa, nggak ada yang urus saudara, ya kan itu harus minum terus. Nah kalau dia ke rumah sakit yang urus apa, saya bilang. Dia terkapar benar-benar, saya baru kali itu melihat suami saya terkapar sudah kuning karena muntah terus saudara. Tapi puji Tuhan malam itu saya sesek saudara. Sampai udah bunyi napas saya udah ya, iblis ngomong gini, kayak kakak iparmu, sebentar lagi kamu dibawa ke rumah sakit, malam ini kamu gak bisa napas. Dan besok kamu pakai oksigen, lalu tunggu berapa hari kamu mati. Saya bilang sama iblis gini, iblis bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Amin. Berani ngomong gitu ya. Siapa yang udah siap mati? Kadang jemaat itu cuma main amin 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 aja. Begitu ditanya yang sudah siap mati berapa? Ya, nggak ada yang siap mati. Kita harus siap saudara.
Tapi saya bilang, tapi kalau belum waktunya saya mati, saya nggak bakal mati. Karena kita kena itu kan mau akhir Mei itu belum heboh Delta, saudara. Delta itu heboh setelah awal-awal Juni. Akhir Mei itu kami sudah sembuh, baru saya tahu, oh ini Delta yang kemarin itu. Makanya saya tanya Tuhan, dan malam itu saya udah sesek, saya bilang sama suami gini, saya tak hubungi aja ya, karena banyak teman-teman yang gini, Bu, kalau butuh rumah sakit nanti kabarin ya, karena memang itu belum terlalu full ya. Saya udah pikir saya mau kabarin teman siapa ya, tiba-tiba Tuhan tuh ngomong gini, kamu tuh hamba Tuhan. Tapi di saat begini yang diingat manusia, mau tolong sama siapa, mau minta pertolongan sama siapa. Kamu lupa, aku tuh Tuhan loh, angkat perjamuan kudus. Dan hari itu saya bilang ke suami saya diingatkan kita perjamuan kudus, kata suami saya, iya loh, aku juga diingetinnya gitu. Saya perjamuan kudus saudara, setelah perjamuan itu, plong saya tidur malam itu tanpa batuk, tanpa sesek. Karena saya percaya bahwa darah Yesus itu berkuasa. Dan malam itu jam 2 malam tiba-tiba saya kepengen batuk, saya pengen muntah, saya ke kamar mandi itu keluar riak semua dan hari itu saya sembuh. Ya saya sembuh benar-benar. Dan saya akhirnya bersaksikan ya di mesbah doa malam saya bersaksi. Saya tuh sempat tanya sama Tuhan loh, Tuhan kenapa saya kena lagi loh Tuhan? Ini yang kedua dan ini yang Delta loh. Tuhan jawabnya gini, kan ini varian baru. Jadi kamu harus rasa supaya kamu bisa bersaksi. Dan saudara tahu ketika saya bersaksi perjamuan kudus itu banyak sekali kesaksian yang masuk. Mereka yang waktu itu sudah hampir lewat, yang setelah itu kan tinggi tuh saudara ya. Bahkan ada seorang jemaat mesbah doa dia bilang, suaminya udah panggil istrinya, itu nanti kan ada asuransi di sini, terus itu surat-surat saya ini, karena waktu itu nggak ada rumah sakit saudara. Suaminya udah sesak napas di rumah, dia udah kasih nanti kamu ya, pokoknya saya mau bikin surat wasiat gini. Udah sesak, istrinya bilang gini, Pak, kan Bu Debbie juga bersaksi waktu itu dia dengar kesaksian saya, kan dia perjamuan, ayo Pak kamu masih kuat perjamuan Pak, ayo kita perjamuan. Malam itu dia padahal udah ngomong ke istrinya, nanti kalau saya mati kamu tetap ikut mesbah doa ya, mati itu kan untung. Saudara saya bersyukur loh, orang-orang itu ya yang ikut mesbah doa semua udah dipersiapkan, udah bener-bener gak takut mati. Tapi jangan cari tapi saya bersyukur, dia ingetin, pokoknya kamu kan tiap malam dengar mesbah doa ya, mati itu untung, aku tuh gak takut. Tetapi kalau belum waktunya mati ya enggak. Tapi pesan saya kalau saya mati kamu jangan berhenti loh, terus ikut mesbah doa. Akhirnya dia malam itu melakukan perjamuan, dan seperti yang saya alami, tiba-tiba setelah perjamuan dia muntah dan mengeluarkan riak semua yang ada di dalam dada, dan besoknya dia sembuh. Jadi nggak jadi bikin surat wasiat. Nah saya begitu mendengar banyak sekali kesaksian orang di Belanda, di Amerika saudara, termasuk kenapa kemarin itu saya diundang ke Amerika, itu yang ngundang jemaat mesbah doa yang juga diberkati lewat kesaksian saya kena COVID. Siapa yang menyangka saudara ya, dulu ketika belum pandemi urus visa ditolak terus. Tapi di masa pandemi saya bisa pelayanan ke Amerika, saya khotbah di New York, di Colorado, di Philadelphia. Aduh itu benar-benar Tuhan ya. Saya melihat saudara setelah pandemi itu begitu lockdown dibuka ya di tahun 2020 yang lalu. Itu saya keliling loh, tidak pernah berhenti. Saya ke Makassar, begitu boleh terbang aja. Terus saya terbang saudara ke NTT, ke Makassar, ke Toraja, itu pelayanan. Saya cuma berpikir satu hal, yaitu tadi yang saya bilang ya, kalau belum waktunya saya mati tidak akan mati. Tapi kalau sudah waktunya ya kena kepleset di kamar mandi juga, kita harus punya pemahaman dan iman yang benar saudara. Ya semua yang terjadi, saya percaya tidak semua di pandemi ini itu sesuatu yang buruk. Coba kita melihat dari cara pandangnya Tuhan. Saya melihat ada begitu banyak pemulihan yang terjadi di tengah masa pandemi ini. Rumah tangga yang dipulihkan, orang yang mau bercerai. Termasuk saya itu tahun 2019 lalu ya mulai bikin channel YouTube. Saya nggak tahu kan apa yang akan terjadi saudara. Tiba-tiba ya lockdown, gereja nggak boleh buka, dan akhirnya orang mulai mencari. Ya termasuk saya bikin channel mesbah doa itu, bikin konten mesbah doa itu bukan konten yang dicari-cari.
Saudara udah dengar bagaimana kesaksian saya, ya gara-gara saya dapat pemberitahuan di handphone saya sudah bisa live streaming lewat handphone, lalu saya pencet, lalu tiba-tiba orang masuk semuanya di situ dan sejak saat itu kita ada konten mesbah doa itu dan sampai hari ini saya melihat itu yang ikut ya 60.000, 70.000 ya dan Tuhan tuh cuma bilang begini saudara, kita bayangkan kita membutuhkan gedung gereja sebesar apa untuk menampung 70.000 orang beribadah. Dan bukan cuma itu, saya melihat pemulihan demi pemulihan. Orang bersaksi yang sebelum pandemi mereka sudah mau bercerai, rumah tangga sudah goyah, tetapi ketika pandemi hidup mereka dipulihkan. Bahkan hari-hari ini saya melihat saudara banyak sekali orang yang minta untuk dibaptis. Wow, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya itu saudara ya sampai ada yang dari Singapura datang, telepon khusus, Bu saya mau ke Indonesia, Ibu lagi ada di mana? Waktu itu saya lagi pelayanan di Bandung. Baik Bu, saya akan susul Ibu ke Bandung, kita cari hotel, booking hotel semalam, saya baptis, setelah itu saya pulang ke Singapura. Saya cuma mau melakukan firman Bu. Wow, saudara saya melihat ya ini lagi kemarin udah ada yang telepon, Bu saya mau baptis, Ibu ada waktu kapan? Saya melihat penuaian, orang cari Tuhan, manusia cari Tuhan. Jadi tidak semua di masa pandemi ini buruk saudara. Ya, karena kita percaya semua yang terjadi itu kan seizin Tuhan. Dan saya juga percaya ini masa pemurnian. Buat siapa? Buat jemaat, buat pendeta, buat gereja, buat anak-anak Tuhan. Ini adalah masa pemurnian, iman kita lagi diuji. Saya ingat dulu sebelum pandemi saya berkhotbah di sini tentang dimensi Tuhan. Bagaimana tahun 2020 kita mempersiapkan hidup memasuki dimensi Tuhan, kalau saudara masih ingat, ya karena dimensi baru waktu itu. Ya bagaimana kita memasuki dimensinya Tuhan, saya pernah berkata itu bukan sesuatu yang enak. Jangan berpikir masuk dalam dimensi Tuhan, wah pasti enak. Selalu orang Kristen punya konotasi masuk dalam dimensi Tuhan itu berkat. Tapi Alkitab berkata akan ada goncangan. Tuhan berkata satu saat aku akan menggoncang, bukan cuma langit, bukan hanya bumi tapi langit juga akan digoncang. Tujuannya satu, supaya apa? Tertinggal satu umat yang tidak tergoncang. Nah saya dulu ingat saya menyampaikan di sini memasuki pandemi, memasuki dimensi Tuhan kan kita belum tahu apa yang akan terjadi ke depan. Itu saudara masuk dalam dimensi Tuhan tuh seperti roket yang akan ditujukan keluar angkasa. Dan ketika dia akan menuju ke menembus atmosfer bumi itu dia memakai seluruh power, kekuatan. Bahkan di situ banyak yang tidak tembus, banyak roket yang meledak di perjalanan. Tapi ketika dia berhasil menembusi ya ruang angkasa, berhasil menembusi atmosfer bumi, gaya gravitasi bumi yang punya tekanan yang berat, maka dia cuma tinggal mengorbit. Dia udah gak butuh power lagi. Kita ini sedang dibawa Tuhan memasuki dimensinya Tuhan, supaya kita bukan cuma jadi orang yang ngerti firman, tapi kita ngalami firman itu. Dan kita hidupi dan kita wow, Tuhan tuh dahsyat. Saya selalu bersaksi saudara, ketika masa pandemi itu semua jadwal cancel, saya juga udah saya bilang sama suami, yang terburuk kita jual rumah pulang Solo. Nih Bapak Gembala lagi ada di Jawa berlibur, tadi WA saya, Ibu ya saya belum balik Pak Wiryo ya, saya masih ada di kampung halaman. Iya saya bilang yang penting jangan lupa pulang loh Pak Gem, ditunggu sama jemaatnya. Ya saudara ya saya waktu itu ngomong suami kita jual rumah kita pulang Solo, nggak ada pengharapan. Tapi satu hal saya bilang sama Tuhan, saya bersyukur Tuhan, kenapa? Masih ada yang bisa saya jual. Amin saudara. Kadang kita itu lupa ya. Kadang kita bersungut-sungut. Saya bilang waktu itu masa pandemi saya nangis, Tuhan aku bersyukur. Karena tahun ini kalau terjadi sesuatu yang buruk masih ada yang bisa saya jual. Saya punya rumah, saya punya mobil, dulu saya enggak punya. Sekarang saya bisa jual kalau terjadi apa-apa.
Dan saya cuma mau bilang, sekalipun kehilangan rumah, mobil, Tuhan tetap baik. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya, jangan pernah lupa saudara. Saya ngomong, Tuhan engkau baik. Saya siap kehilangan semuanya, gak apa-apa. Siapa yang sangka di masa pandemi, sampai anak saya bilang, Mami saya mau kuliah loh. Nggak usah kuliah dulu nak, ini waktu masih begini. Kuliah dengan tidak kuliah juga tidak menentukan sorga atau neraka. Padahal itu saya menghibur diri saudara. Karena nggak ada duit, saya tanya kuliah berapa, 70 juta uang masuk. Saya bilang ini kita buat hidup ke depan aja udah nggak tahu bagaimana. Waktu itu uang saya cuma 10 juta, siap-siap buat bayar mobil 6 juta, tinggal berapa? 4 juta hidup dengan 3 anak di Jakarta dengan keadaan yang begini. Semua jadwal pelayanan off. Siapa yang tahu bagaimana ke depan? Saya nangis sama Tuhan. Tapi saya cuma bilang, engkau baik Tuhan. Engkau baik. Duduk di situ ngapa ya? Jangan memberi tanda saya sudah mau selesai loh. Biasa kalau main keyboard sudah main tuh dia udah suruh saya turun berarti. Tapi ini tidak kan? Tidak ya. Saudara, dan akhirnya saya cuma punya satu firman Tuhan. Saya bilang, Tuhan aku pernah melewati yang lebih buruk dari ini dulu. Dan saya nggak mati. Saya melihat Tuhan menyertai. Dan hari ini pun saya akan melewati dan saya tidak akan mati. Saya percaya Tuhan menyertai. Tiba-tiba di masa pandemi, libur, ya saya bilang, saya kan udah ngapa-ngapa ini, nggak tahu mau ngapa-ngapa, beliin kanvas dong, saya mau melukis. Datang lagi satu, memang udah mau selesai nih, kamu mengintimidasi saya loh. Ya, abaikan mereka saudara, pokoknya saudara fokus sama saya saja, nggak usah lihat mereka ya. Lalu saudara saya itu bilang sama suami, saya beliin kanvas dong. Dia bilang, buat apa? Saya mau melukis. Melukis apa? Saya menikah sama kamu 20 tahun, saya belum pernah lihat kamu melukis. Gambar pun tidak pernah, kata suami saya. Tiba-tiba di masa pandemi gini kamu mau melukis itu buat apa? Jangan bikin habis duit, kanvas itu mahal, cat itu mahal. Saya bilang please deh, ayo kita ke Gramet. Waktu itu baru buka lockdown yang pertama. Ya udah, saya beli kanvas, waktu itu saya ingat habis jutaan saudara, suami saya marah. Ini ndak ada pemasukan loh. Kamu borong kayak begitu, ndak apa-apa. Ya daripada saya bete, siapa tahu kan ini ya bisa mengisi kekosongan saya. Ya udah, akhirnya dia ikutin. Satu saat dia lagi ngedit, saya lukis-lukis di luar. Dia keluar saudara, dia kaget. Dalam waktu 2 jam. Dia kaget, dia keluar, dia bilang, ini lukisan siapa? Saya bilang, di sini ada siapa? Dia lihat lukisan saya, dia bilang, nggak mungkin loh, nggak mungkin loh. Lah ada siapa di sini? Cuma ada saya. Ini lukisanmu? Ya iyalah. Dia muter-muter sambil, nggak mungkin nih, nggak mungkin nih. Saya bilang apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Saking senengnya saya upload di IG saudara. Ya, nggak usah lihat Jeffrey, lihat saya aja. Luar biasa nih ya, suami istri yang melayani Tuhan. Biar tetap kuat di hari-hari ini. Rumah tangga harus tetap kuat, banyak goncangan yang terjadi saudara. Bahkan para pelayan Tuhan pun digoncang. Jadi kita harus kuatkan rumah tangga, benar-benar bangun dalam Tuhan. Akhirnya saya upload di IG saya, puji Tuhan lukisan pertama saya. Tiba-tiba ada yang inbox, saya nggak tulis dijual loh, cuma puji Tuhan. Ada yang inbox, Bu itu lukisan ibu, iya boleh saya beli enggak? Saya bilang nggak dijual nih. Saya ini bukan pelukis, tapi saya mau memiliki itu. Mama saya ulang tahun, saya mau kasih hadiah buat mama saya. Dia pasti seneng karena dia tiap malam dengar khotbah Bu Debbie. Ya saya sih enggak jual, tapi kalau ibu mau, ya monggo. Ya kan begitu, orang emang bener saudara. Lalu dia bilang, berapa Bu harganya? Enggak ada harga Bu, karena saya enggak tahu harganya.
Ya udah pokoknya buat ganti kanvas sama cat aja. Oke Bu, bisa minta nomor rekening? Saya kasih. Saudara tahu lukisan pertama saya laku 10 juta. Semangat nggak melukis? Semangat loh, di masa pandemi loh. Tiba-tiba dapat karunia baru, langsung dihargai 10 juta loh. Suami saya lebih semangat lagi. Yang padahal tadinya dia marah-marah. Beli kanvas segitu buat apa lo, buang-buang uang gini. Akhirnya dia bilang, mau beli kanvas, ayo saya anter. Memang bapak-bapak itu begitu ya. Akhirnya saya ngelukis lagi saudara, kedua, ketiga. Waktu lukisan yang keempat itu anak saya bilang, Mam, saya jadi kuliah ndak? Kalau jadi ini udah diminta store. Berapa? 70 juta tapi bayarnya bisa nyicil. Nak, berdoa lagi. Ini masa begini bener, bukan mami tuh ndak mau. Mami tahu kamu mau kuliah, tapi bener-bener ini masa kayak begini. Kalau Tuhan berkehendak pasti ada duitnya, kamu berdoa. Tiba-tiba saya ngelukis saudara. Waktu itu saya diundang pelayanan di sebuah perusahaan. 2 kali saya tolak waktu itu. Ya lalu yang ketiga saya terima. Akhirnya selesai pelayanan, saya diajak makan sama pemimpin perusahaannya. Sekretarisnya ngomong gini, Pak, Bu Debbie ini pelukis loh. Saya tendang kakinya. Shh. Enggak Pak, saya bukan pelukis, tapi ya baru belajar. Oh iya? Terus dia yang buka IG saya, ini kayaknya lukisan yang terakhir ya Bu, yang belum ada yang beli ya ini ya. Saya bilang iya sih, ya itu yang berapa hari lalu itu lukisan yang keempat. Langsung bapaknya tanya sama saya, Bu, ini makna lukisannya apa? Itu gambar pohon, di bawah ada air. Saya bilang, ini pohon indah kan Pak di atas, tetapi ada bayangan di air warna hitam. Artinya apa? Seindah apapun hidup kita, ingat selalu ada bayangan masa lalu. Pahit, getir, berdosanya kita, dari situlah Tuhan angkat kita. Jangan pernah lupakan. Lalu dia bilang, wah itu saya banget Bu, boleh nggak saya beli lukisannya? Saya bilang, ya kebetulan memang belum ada yang punya, nanti saya bingkai dulu, saya frame dulu. Selesai, dia WA saya, Bu, lukisan udah selesai, biar diambil sopir saya, nih saya transfer malam ini. Malam itu dia kirim bukti transfer. Saya kaget lihatnya, saudara tahu berapa? 70 juta. Saya WA gini, Pak, kayaknya salah transfer. Kenapa Bu? Kelebihan 01 Pak. Mending kan kita ngomong di depan, daripada saya udah pakai terus dia bilang, Bu maaf kemarin tuh saya salah transfer. Habis saya saudara. Ya daripada begitu kan. Jadi saya bilang kayaknya coba Bapak cek lagi, kayaknya nolnya kelebihan 1. Dia bilang gini, enggak Bu, itu yang Tuhan taruh di hati saya. Dan saudara tahu itu yang buat bayar kuliah anak saya. Makin semangat saya lukis saudara. Makin semangat, orang saya nggak pernah kasih harga, ngelukis lagi. Dibayar 25 juta, 50 juta. Yang tertinggi itu 75 juta. Wow, Tuhan itu ajaib. Kalau ada yang mau pesen, hubungi nomor saya di bawah ini. Siapa saya saudara? Orang saya beli lukisan aja udah keren banget lukisan gede banget saudara, cuma 3 juta. Lah kok punya saya tuh ya, tapi orang-orang itu Bu, pokoknya jangan lupa satu Bu, apa? Tanda tangan. Memang benar Alkitab bilang tuh nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Saya melihat Tuhan menyertai. Di masa pandemi ini saudara tahu channel YouTube saya, awal pandemi 50.000 subscriber. Begitu pandemi gereja tutup, sehari nambah 1.000. Setiap hari. Padahal saya dengar ya dari YouTube itu bilang, kalau ada channel seminggu nambah 1.000 itu pasti hacker. Lah punya saya dihacker sama malaikat. Tiap hari, 1 hari 1.000, 2.000. Ini sih ya hampir 500.000. Saya melihat saudara bagaimana Tuhan. Yang tadinya kita mau jual rumah nggak jadi, sekarang saya malah beli rumah bangun studio di sebelahnya. Tuhan Yesus ajaib. Saya cuma mau bilang apa saudara? Yesus sanggup membalikkan keadaan. Jangan cuma omongin firman, hidupi firman itu.
Di masa pandemi yang kami pikir mau jual rumah balik Solo, ya kita malah beli rumah bangun studio. Dan puji Tuhan di tengah masa sulit kita bisa bangun 15 gereja di desa. Apa yang Tuhan buat itu sungguh ajaib dan luar biasa. Makanya saya mau bilang di pandemi ini tidak semua orang terpuruk. Ada orang-orang yang sedang, ya kalau saudara sekarang lagi diproses ya gantianlah saudara. Amin. Masa kita terus yang diproses? Ya, makanya kalau orang telepon, Bu, saya masa pandemi ini, Bu, turun omset saya. Gantian, Pak. Kan dulu kita waktu belum pandemi kita yang turun terus kan? Kan hidup ini kan Alkitab bilang ada waktu untung, ada waktu rugi. Tapi yang namanya manusia itu maunya, kalau Anda untung, bersyukur. Waktu rugi juga karena semua itu Tuhan izinkan. Ada waktu tertawa, ada waktu menangis. Karena kalau engkau tertawa terus bisa, nah itu ngerti. Ya, jangan mau tertawa terus, sesekali menangis. Hidup ini penuh suka duka saudara. Hidup ini penuh dengan pergumulan. Hidup ini ribet. Ya namanya juga hidup. Banyak masalah. Kalau banyak cucian itu, jadi jalani aja sambil disyukuri. Kalau hari ini memang mungkin kita sedang menabur dengan air mata, ya sudah menangislah kepada Tuhan. Yang seperti saya bilang, saya tetap bilang Tuhan kalau tahun ini kita jual rumah balik ke Solo, saya bersyukur ada yang bisa saya jual. Itu loh saudara, waktu hatimu itu siap Tuhan lihat, wow ya maka pembalikan keadaan itu nggak pernah kita bisa pikir. Ya secara manusia itu tidak terpikir, benar-benar tidak terpikir. Ya saya melihat ketika saya diundang pelayanan di Amerika tuh saya melihat saudara, orang-orang itu ya terbang saudara, ada yang terbang 6 jam loh. Cuma pengen ketemu saya, pengen ketemu ngomong apa, Ibu di masa pandemi iman saya bertumbuh Bu. Setiap malam saya dengar mesbah doa, kesaksian mereka yang hidupnya diubahkan. Dan itu yang terpenting, bukan berkat materi, tapi hidup yang diubahkan. Banyak sekali orang bersaksi, dulu saya marah-marah terus Bu, wah pokoknya ribut sama suami tiap hari. Tapi setelah dengar khotbah Ibu, rumah tangga kami sekarang dipulihkan. Saya mendengar banyak kesaksian orang hidupnya diubahkan. Mujizat terbesar dalam hidup ini bukan harta, bukan uang, bukan kekayaan, bukan rumah, bukan. Mujizat terbesar waktu hidupmu diubahkan. Waktu engkau belajar melakukan firman dan hidupmu diubahkan, itu yang terbesar. Baik saudara, mari kita lihat bersama, kita masih merayakan Natal nih tanggal 26 ya. Kita buka Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Apa makna Natal yang sesungguhnya saudara? Iya, kita akan lihat ya ayat yang ke-5 berarti ya di situ. Karena Alkitab ini memang beda-beda. Itu ditulis 9 ayat 6, bawahnya 97 malah. Ya, mungkin ayat 5. Ah, ini saudara ya. Tapi di bawahnya Yesaya 9 ayat 6 ya. Ya sudahlah, kita sama-sama mengerti ya. Yesaya 9 ayat yang ke-5, sebab baca sama-sama, seorang anak telah lahir untuk kita, dikatakan sana seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan itu ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Dia Raja damai. Saudara, Natal adalah peristiwa Tuhan Yesus yang pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus Isa Al-Masih, kalimatullah, firman Allah yang menjelma menjadi manusia, itu datang ke dalam dunia. Dia datang ke dalam dunia, di sana dikatakan seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Seorang putra diberikan untuk kita untuk apa? Lambang pemerintahan itu ada di atas bahunya. Nubuatan para nabi-nabi zaman dahulu bahwa dari keturunan Daud akan datang seorang juru selamat. Dia yang akan menjadi raja kekekalan di Israel. Saudara,
Pada waktu itu semua bingung, sampai Herodes berpikir, wah, dia datang lahir jadi raja. Ancaman ini buat saya. Sehingga Herodes mau bunuh. Karena pemikirannya cetek, dia pikir Yesus akan jadi raja cuma di Israel. Itu pun yang dipikir oleh murid-murid ketika mereka mengikut Yesus. Mereka berharap Yesus jadi raja, mereka nanti duduk di DPR. Mereka dapat jabatan. Tapi ketika Yesus mati, mereka bingung. Bahkan Petrus menyangkal Yesus. Kenapa? Karena pemahaman yang hanya secara logika berpikir, kita kecewa. Yesus katanya mau jadi raja di Israel, tapi dia mati. Jangan hanya memahami firman sebatas logikamu, saudara. Biarkan firman itu masuk, merasuk dalam hati dan jiwamu. Dan firman itu yang menggerakkan hidup kita. Berhenti menjadi Kristen pas-pasan. Karena Kristen pas-pasan akan tergoncang hari-hari ini. Saudara mungkin melayani, saudara mungkin main musik, saudara mungkin khotbah di gereja. Tapi kalau engkau tidak menghidupi firman, nol. Setan tidak pernah takut sama orang pelayanan. Dengar baik-baik. Kenapa kita dengar sekarang banyak orang pelayanan jatuh, cerai, melakukan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan? Karena tidak menghidupi firman. Ya, sekalipun engkau udah naik turun mimbar, pengkhotbah sekalipun, kalau firman itu cuma di mulut dan engkau tidak menghidupinya, itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Yesus datang, dikatakan di sana lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia menjadi raja kekal. Bukan cuma di Israel, tetapi bagi semua orang yang mau percaya. Dia datang untuk apa, saudara? Dikatakan di sana, namanya disebut orang yang pertama, penasehat ajaib. Di dalam hidup ini kita semua butuh nasihat. Enggak ada satu orang pun yang terlalu pintar untuk tidak membutuhkan nasihat. Semua kita butuh nasihat. Tetapi nasihat yang terbaik dan yang paling ajaib ialah firman Tuhan. Jangan cari yang lain lagi, saudara. Kalau engkau mau mencari nasihat hari ini, cari firman Tuhan. Dan Alkitab ini sudah paling lengkap. Semua nasihat ada di dalamnya. Saudara, makanya kalau orang datang, ada ibu-ibu datang, Bu Debbie suami saya selingkuh Bu, doakan. Sudah Bu, ibu nasihatin. Sudah Bu, saya kasih firman Bu. Malah mental semua, nggak usah rohani ngomong-ngomong firman. Apa yang harus saya lakukan Bu Debbie? Saya bilang doakan Bu. Sudah Bu, doakannya beda. Apa Bu Debbie bilang? Tuhan, hajar suamiku dengan caramu. Nggak apa-apa ya Bu Debbie, nggak apa-apa. Yang penting kan dia bertobat. Akhirnya dia doa tiap hari. Satu kali dia bilang sama suaminya, Bu Debbie ngomong saya harus berdoa buat kamu. Dia bilang baguslah, iya tapi doanya Tuhan hajar suamiku. Marah dia, saudara. Dia telepon saya, halo ini dengan pendeta Debbie Basir. Iya Pak, kenapa ya? Pendeta macam apa kamu itu? Oh kenapa Pak? Masa ada pendeta suruh istri berdoa buat suaminya, hajar suamiku Tuhan. Saya bilang Pak, jangan terlalu pede. Alkitab berkata Tuhan menghajar orang yang dikasihinya sebagai anak. Kalau bapak masih dikasihi Tuhan, masih dihajar Pak. Kalau nggak dikasih Tuhan, mati Pak, binasa kau. Langsung teleponnya ditutup, nit. Firman mau dilawan. Orang kalau nggak mau bertobat, main-main sama dosa, selingkuh, melakukan kenajisan percabulan, udah gitu masih berani ngomong begitu. Saya bilang, Bapak ya kalau Tuhan mengasihimu dihajar, bertobat. Kalau nggak bertobat Pak, mati kau. Ngerti firman saudara? Nasihat yang terbaik itu firman. Nggak ada yang lain. Makanya kenapa saya selalu berkata, jangan cari manusia, jangan cari pendeta, cari Tuhan. Hari-hari ini cari Tuhan. Kenapa? Engkau punya hak istimewa untuk berjumpa Tuhan. Kalau orang yang udah ikutin saya tuh tahu, saya tidak menerima titipan doa. Ada jemaat yang gini, pendeta kok enggak mau terima titipan doa, pendeta lain-lain aja mau kok. Ya kamu ikuti yang lain aja, jangan ikuti saya. Ya, udah cukup engkau jadi Kristen yang selama ini nggak ngerti kebenaran.
Emang kalau saudara titip doa sama saya nangis buat saudara? Kagak. Apalagi ada ibu-ibu, Bu doakan suami saya Bu. Namanya Joko Bu. Saya bilang saya tidak akan berdoa buat suami ibu. Karena doa saya buat suami ibu nggak didengar Tuhan. Kenapa? Saya doa tidak dengan cinta buat Joko. Karena dia bukan suami saya. Ya lucu kalau kalau saya berdoa buat suamimu di rumah terus saya bilang, Tuhan, Joko Tuhan. Suami saya lewat, dia bilang, siapa itu Joko? Malah Anda membuat rumah tangga saya hancur. Ngerti ya kebenaran ini ya saudara? Ngerti ya? Doa yang lahir dari iman. Dengan hati yang hancur itu yang menggerakkan sorga. Saya tidak mungkin menangis buat saudara. Secara universal iya saya menangis untuk orang bertobat. Tapi buat pergumulanmu tidak. Saya tidak akan seperti saya membela keluarga saya di hadapan Tuhan. Makanya ketika para wanita menangisi Yesus, Yesus bilang tangisi dirimu. Jangan tangisi aku. Tangisi dirimu sendiri di hadapan Tuhan. Saudara, ya dia penasehat ajaib. Ketika engkau membutuhkan nasihat, datang pada Tuhan. Baca firman Tuhan. Nggak usah tanya kanan kiri. Daripada engkau tanya kanan kiri, banyak sekarang nasihat yang menyesatkan. Yesus adalah penasehat ajaib. Jadi setiap orang yang menerima dia, engkau punya sesuatu. Bahkan engkau bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara tahu ini HP saya ini konseling yang masuk hampir 15.000. Ya, saudara bisa bayangkan aja mesbah doa tiap malam ya hampir 70.000, mesbah pagi 70.000 yang nonton. Lah yang konseling ya itu saudara sudah hampir 15.000. Makanya jangan marah-marah kalau saya tidak balas. Saya bilang saya juga manusia, punya rasa, punya hati. Ya, semua tidak bisa saya balas satu persatu. Ya kadang-kadang ya memang saya hanya berdoa, Tuhan mana yang harus saya balas, ya jadi saya ya pilih-pilih aja. Ada yang bilang, ibu tuh ya kalau yang kaya-kaya dibalas. Emang saya ngerti di situ yang masuk saya orang kaya loh, pret. Ya saya kan mencari ya sesuai dengan tuntunan Tuhan. Saya klik, oh ini masalahnya, karena banyak yang alay-alay saudara. Yang masuk tuh banyak yang alay-alay. Nah saudara, saya bertemu dengan semua lapisan orang. Menjawab masalah-masalah dari jemaat itu kita butuh hikmat Tuhan. Nggak bisa dengan kekuatan pikiran sendiri itu jebol. Ya, karena itu saya berkata yang terbaik, nasihat terbaik itu cuma firman. Ya, ketika engkau bergaul dengan firman, dan di sini dikatakan Yesus itu datang, dia disebutkan yang pertama penasehat ajaib bagi kita. Yang kedua, dia siapa? Allah yang perkasa. Apa yang terlalu berat di hidup ini yang tidak bisa Tuhan selesaikan? Hari ini jangan datang pada Tuhan dan bilang, Tuhan masalahku begitu besar. Tapi hadapi masalahmu dan bilang pada masalahmu, aku punya Tuhan yang besar. Yang lebih besar daripada masalahku. Ayo kita punya cara pandang yang benar. Engkau punya Yesus, engkau punya kuasa yang dahsyat, perkatakan firman. Hari-hari ini hanya orang yang memperkatakan firman yang akan melihat kuasa Tuhan terjadi dalam hidupnya. Hidupkan firman-Mu, hidupkan iman-Mu saudara. Lalu bisa dikatakan dia Bapa yang kekal. Ya Bapa kita di dunia pun belum tentu bisa memenuhi semua yang kita mau. Tapi Yesus Bapa yang kekal itu dia menjamin hidup saudara dan saya sampai pada kekekalan. Apa yang mau kita takutkan sekarang jadi orang percaya? Masa pandemi ini telah membuat kita banyak belajar bahwa kematian itu cuma berjarak beberapa detik dari hidup kita. Saya melihat banget ipar saya itu saudara, di grup masih gini, saya kena corona, doakan ya. Lalu ndak bisa makan, kita masih, Mas makan loh, jangan biarin loh Mas makan, ndak bisa, mau muntah jangan biarin loh, 3 hari akhirnya udah drop, bawa ke rumah sakit, 4 hari, cuma 1 minggu lewat. Tapi saya mau bilang saudara, masa pandemi ini tidak semuanya itu buruk. Kenapa? Karena kematian itu pun anugerah Tuhan loh. Amin. Orang meninggal di masa corona ini itu
Enak loh saudara, nggak lama-lama kan? Lo malah ketawa loh. Lo bener nggak saudara? Saya itu layani banyak orang yang kena kanker. Itu udah minta didoakan biar mati loh. Bu, doakan bu. Bilang sama Tuhan, lebih baik dia ambil nyawa saya daripada tiap hari saya menahan kesakitan. Nggak bisa mati. Saya ini sudah disuntik morfin bu, itu sudah yang tertinggi, tidak ada lagi obat anti sakit lain bu. Tapi sakit ini menggerogoti daging saya, sampai kadang saya berpikir, dia bilang saya mau lompat dari apartemen mau bunuh diri. Jadi kematian pun itu adalah anugerah. Makanya jangan terlalu banyak yang menyesali. Banyak ibu-ibu yang konseling sama saya, bu suami saya meninggal gara-gara saya. Saya bilang sombong banget ibu, bisa bikin suami ibu mati. Kematian itu hak mutlaknya Tuhan. Dia bilang, seandainya saya cepat bawa dia ke rumah sakit, mungkin dia enggak mati. Saya bilang, enggak bu, baru kemarin ada ibu-ibu telepon saya ngomong, Bu Debbie, suami saya mati gara-gara saya. Kenapa? Seandainya saya enggak bawa dia ke rumah sakit, mungkin dia enggak mati. Saya bilang, sekarang ibu malah menyesali, terlambat bawa ke rumah sakit. Yang dibawa ke rumah sakit juga mati bu. Jadi masalahnya, ya bukan soal dibawa rumah sakit atau tidak dibawa rumah sakit. Mati hidup itu kedaulatan Tuhan. Jangan sampai kita terkecoh gara-gara pandemi ini, sehingga semua orang ketakutan dan berpikir bahwa hidupnya di tangan COVID. Itulah yang sedang saya tentang hari-hari ini. Sampai semua orang berpikir kalau udah COVID bakalan mati. Hei, tetap taruh imanmu pada Tuhan. Jangan ada yang tertipu hari-hari ini. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, hidup matiku itu di tangan Tuhan. Sampai orang udah bilang, ini ada yang bersaksi di mesbah doa kan, diabetes, kanker paru-paru, baru operasi, kena COVID. Menurut logika kita, kanker paru-paru, ya diabetes, jantung, kena COVID, mati enggak? Nah itu kan pemahaman kita kan. Kita lupa kan bahwa Tuhan yang berdaulat. Enggak mati loh saudara. Enggak mati, lo ipar saya enggak ada sakit apa-apa. Sehat 48 tahun, laki-laki. Kena COVID, meninggal. Tapi berarti memang sudah waktunya. Karena itu saudara, mari kita menyadari bahwa hari-hari yang Tuhan beri sekarang ini anugerah. Berhenti hidup bagi dirimu sendiri. Mari mulai berkata, Tuhan, aku mau hidup bagi kepentingan Tuhan hari-hari ini. Apa itu kepentingan Tuhan? Bukan saudara semua menjadi pendeta. Oh berarti kata Bu Debbie kita harus hidup bagi kepentingan Tuhan. Mau masuk sekolah Alkitab, enggak usah. Hidup bagi kepentingan Tuhan di dalam rumah tanggamu. Kalau engkau sebagai seorang suami bilang, Tuhan jadikan aku imam yang benar, yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan, yang harus membawa istri dan anak-anakku untuk datang pada Tuhan. Kalau engkau sebagai seorang istri bilang, Tuhan aku mau jadi istri yang menjadi penolong dalam rumah tanggaku. Kebangetan loh saudara, kalau kita melewati 2 tahun ini dan engkau tidak bertobat. Kebangetan. Dan karaktermu tidak berubah. Kebangetan. Kita sudah melihat bagaimana di sekeliling kita hari-hari ini apa yang terjadi. Kalau kita hidup itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Karena dalam dunia ini saudara ada banyak kuasa-kuasa lain yang coba untuk menguasai hidup kita. Tetapi orang percaya kepada Yesus, Yesus bilang, aku pergi supaya Roh Kudus, supaya kamu menerima kuasa. Ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksi. Karena itu semua orang yang percaya Yesus, yang mengaku Kristen, pengikut Kristus, harusnya kita semua punya kuasa. Kuasa untuk apa saudara? Bukan untuk bikin jadi kaya, amin. Tapi kuasa untuk kita mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam hidup ini. Ya, karena saudara banyak kuasa lain yang ditawarkan dunia hari-hari ini. Tetapi kuasa dari Tuhan itu membuat kita mampu menjadi saksi Kristus. Sekarang ini dunia membutuhkan kuasa saudara, karena itu orang banyak
Ya, pergi ke Gunung Kawi, pergi ke tempat-tempat begitu untuk mencari kuasa. Tapi orang yang di dalam Kristus, kita sudah menerima kuasa itu. Dan Alkitab berkata di dunia ini kan banyak roh-roh ya. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Nah, kalau banyak roh jahat di udara, berarti saudara, kita nggak boleh main-main. Kita harus jadi Kristen yang sungguh-sungguh punya kuasa. Dan Yesus berkata, dia naik ke sorga supaya kita menerima kuasa. Ya, karena dunia ini penuh dengan setan. Di sini ada setan nggak? Siapa yang bilang nggak ada? Angkat tangan. Ada setan nggak di sini? Lihat kanan kirinya, jangan setan. Ya, setan ada. Ada setan di gereja banyak. Makanya jangan terlena, dipikir setelah ke gereja terus sudah bebas dari setan. Setan itu ya dia nggak terlalu takut kalau saudara pergi ke gereja. Ya, tapi dia takut kalau Anda melakukan firman. Karena banyak orang Kristen pergi ke gereja tapi tidak melakukan, hidupnya tidak berubah ya. Makanya saya sering dengar itu Bu, rajin ke gereja loh, pelayanan lagi. Kalau bahasa roh sampai langit ke-7. Tapi kelakuannya tidak berubah. Yang utang gak bayar, gak usah angkat tangan. Ya, itu Bu, pokoknya begini, itu pelayanan Bu, tapi bersinah jalan terus, selingkuh. Gak usah angkat tangan juga. Ya, nah apa yang membuat kita ini berbeda dengan dunia? Yesus berkata, lebih baik aku pergi. Karena kalau aku pergi, kamu terima kuasa. Saya suka bersaksi tentang ini saudara, karena memang ini benar-benar saya rasa menjadi berkat bagi orang Kristen ya. Jadi beberapa waktu yang lalu mungkin saudara juga sudah dengar, saudara yang suka lihat online saya, berapa banyak yang sudah subscribe channel YouTube saya? Debbie Basir TV. Yang belum tolong subscribe ya. Jangan lupa share, komen ya. Saudara, jadi ada satu orang ya, dia tuh beberapa waktu yang lalu kena COVID. Ya, belum lama saudara, dia kena COVID. Lalu dia ya isolasi mandiri lah di rumah ya. Akhirnya tiba-tiba ketika pembantu mau ngasih antar makan, kok enggak ada orangnya di tempat tidur. Ternyata dia jatuh saudara ya, dan akhirnya singkat cerita dibawa lari ke rumah sakit pakai ambulans karena dia nggak sadarkan diri, pingsan. Sampai di rumah sakit ditangani, dia koma saudara ya. Kalau namanya koma itu berarti belum titik ya, koma ya. Jadi tapi sudah nggak sadar. Lalu dipanggil dokter lah ya, segala macam sudah dipasang, pokoknya di koma lah. Sampai mamanya telepon saya nangis-nangis, Bu anak saya Bu gini-gini. Tenang Bu, hidup mati kita bukan di tangan COVID. Katakan amin. Ya, COVID masih ada, tapi hidup mati kita bukan di tangan COVID. Di tangan tuh Tuhan, jangan diganti-ganti ya. Sampai orang Kristen begitu ketakutan sama yang namanya COVID. Kalau belum waktunya mati, tidak mati. Saya ini udah bintang 3 COVID. Bener, tapi belum waktunya mati. Kalau sudah waktunya mati, biar saudara nggak kena COVID di kamar mandi kepleset juga mati. Jadi jangan dirubah-rubah. Tetap Tuhan yang pegang nyawa kita. Saya bilang sama mamanya, Ibu jangan nangis dulu Bu. Hidup mati bukan di tangan COVID, tapi di tangan Tuhan. Iya, tapi saya bingung Bu, anak saya nggak sadar. Kita berdoa. Besoknya saya tanya gimana kabarnya, puji Tuhan anaknya sudah sadar. Jadi dia cerita waktu dia dibawa ke rumah sakit itu, dia kayak orang tenggelam. Ketika dia sesak napas itu, dia bilang seperti di dalam air. Tiba-tiba ada satu sosok pria itu datang, itu badannya bersinar. Lalu pria itu bilang, kamu belum waktunya ada di sini, kamu harus pulang. Lalu pria itu mendorong dia keluar dari air, lalu dia bisa bernapas. Dan saya tahu itu Tuhan, karena badannya bersinar dan dia yang pegang nyawa atas hidup seseorang. Akhirnya dia hidup lagi,
Tapi ketika sehat, dia mulai menjalankan aktivitas, dia telepon saya, Bu, ada yang aneh dalam diri saya setelah saya itu lepas dari koma. Kenapa? Sekarang saya bisa lihat setan. Dan lihatnya itu kasat mata. Lah saudara bisa bayangkan, Alkitab bilang di sekeliling kita ini banyak roh-roh jahat di udara. Itu lawan kita, bukan manusia. Kenapa seringkali kita berantem dengan manusia? Karena manusia itu dihinggapi sama roh jahat, ya. Lalu dia bilang dia bisa lihat secara kasat mata. Jadi dia bilang di rumah sakit tuh Bu ya, di ruang ICU, pokoknya di bangsal itu isinya setan toh. Ya, setan anak kecil, setan kepala tanpa badan, lalu cuma tangan, itu bentuknya begitu. Jadi ya saya Bu enggak takut ya Bu, karena saya percaya bahwa roh yang ada di dalam saya itu lebih besar, dia bilang. Tapi kan ganggu Bu, kadang-kadang lagi jalan muncul kepala tanpa badan, dia teriak dalam nama Yesus. Ya, nanti lagi ini lihat setan, ya sampai orang kadang nanya kenapa sih ndak ada kecoa? Karena dia bingung saudara. Nanti kalau dia cerita, kalau orang nggak percaya dipikir gila. Dan dia cerita, saya waktu itu pergi ke Curug sama suami saya ya Bu. Di bawah pohon dekat air terjun tuh udah mau ke Curug, ada penunggu di situ. Tapi setannya ini beda sama di Curug itu di hutan, setan-setannya sama setan di kota tuh beda. Ya iya benar, saudara boleh tertawa, tapi ini memang ada yang benar-benar melihat. Ya, lalu saudara dia cerita di Curug itu, setannya itu jadi kayak makhluk, berbentuk makhluk, ada tanduk. Tapi beda sama yang di kota. Dia bilang kalau itu apa ya Bu? Oh kalau itu memang beda lagi. Alkitab bilang setan itu ada tingkatan. Ya roh-roh jahat, penghulu-penghulu. Saya bilang kalau yang di Curug itu kayaknya itu roh teritorial, itu penguasa di situ. Jadi memang bentuknya beda. Binatang ada tanduk. Ya, dia bilang itu saya lihat Bu, yang terbang, yang melayang. Jadi saya sepanjang jalan tuh dalam nama Yesus, darah Yesus, dalam nama Yesus. Tapi kita harusnya begitu loh. Kalau saudara pergi ke hutan, harusnya saudara tuh doa. Ya, tapi kayaknya setannya juga udah malas ganggu saudara karena kita begitu nyampe itu langsung foto-foto kan. Ya, di segala tempat setan di belakang malah diajak selfie. Kata setan, kayaknya dia lebih setan deh dari kita. Sekarang kan orang seneng kalau foto ada penampakan di belakang tuh seneng, jadi viral, bener nggak? Viral saudara, setan diajak TikTok. Ya saya tuh lihat sekarang di TikTok isinya ada penampakan, malah dicariin sekarang. Jadi setan di Jakarta ini sudah tidak ada wibawanya. Udah kalah pamor sama orang yang di kota-kota ini. Lalu ya dia bilang, saya tuh bisa lihat orang Bu. Jadi kayak yang guide kami di Curug itu, dia ada penunggunya, orang itu diikuti sama roh karena dia punya ilmu. Jadi dia bilang, Mas temennya ya yang ikuti, iya kok Mbak tahu. Dia bisa lihat. Nah kalau orang-orang kayak kita begini, saya tanya kamu bisa, kalau orang kayak kita Bu, saya tentara tahu orang ini gelap, orang ini terang, orang ini abu-abu, kayak ada cahaya di belakangnya dia. Nah terus dia berbilang, Ibu kita bisa ketemu enggak? Saya pengen, Ibu doain Bu, tutup aja Bu, saya enggak mau lihat-lihat kayak begini Bu, saya pengen kayak dulu lagi, sekarang hidup saya jadi enggak tenang. Terus Ibu doain tutup ya, saya bilang kalau suruh tutup pintu gampang ya saudara. Kalau tutup yang begini ini, tapi saya cuma bilang ya Roh Kudus yang bisa. Dia bilang saya lihat ada satu orang Bu, ya laki-laki itu dia kakinya diganduli sama satu makhluk, bentuknya itu perempuan tapi badannya kodok. Saya bilang itu roh persinahan. Jadi saudara ya sebenarnya bagus juga, saya bilang dia kamu kalau nggak ditutup gimana pakai buat doa pelepasan. Saya bisa ajak dia ke gereja sini nih, lihat nih yang banyak kodok-kodoknya mana. Hello.
Saya suruh lihat nih pemain musik ini ada kodok berapa, ini jangan-jangan udah kelelawar. Loh, orang boleh pelayanan di atas mimbar begini, tapi di alam roh kan gak ada yang tahu kehidupan kita di belakang mimbar kan. Nah itu kan orang bisa lihat, dan makanya saya selalu bilang Alkitab berkata di sekeliling kita nih banyak saksi. Makanya kamu harus menanggalkan segala beban dan dosa, karena kita punya banyak saksi. Saksi pertama siapa? Tuhan. Saksi kedua siapa? Malaikat. Saksi ketiga siapa? Setan. Jadi kita mau hebat khotbah, kamu mau hebat main musik, mau hebat singers, mau lompat-lompat kayak apa juga di sini. Hello. Kalau ada kodok yang ngikuti kamu, percuma. Setan tuh tahu. Mau saudara lompat-lompat di gereja kayak apa? Sudah saudara. Setan itu bisa lihat. Makanya yang terpenting tuh pertobatan. Supaya ya setan tidak menjadi saksi kita. Saudara mau hebat di gereja lompat-lompat, kalau hidupmu nggak bertobat, engkau masih hidup dalam kenajisan, percabulan, segala roh-roh yang mengikuti, percuma. Mau saudara pengerja, mau saudara pendeta, mau pemusik, WL di sini. Makanya saya bilang sebenarnya perlu orang-orang kayak gitu. Saya ajak dia ke gereja biar dia lihat semua ini. Oh, amin. Siapa itu yang aminnya kenceng? Ya, itu benar saudara. Akhirnya ya dia ketemu, dia bilang, Bu saya pengen ketemu ibu, doain biar saya ditutup. Lalu saya ketemulah saudara. Waktu ketemu ya yang saya tanya pertama, kamu lihat di saya ada apa? Ya saya takut juga saudara, jangan-jangan saya sudah pelayanan ternyata ada kodok, kelelawar, ya tikus, sudah gandulan di saya, ini kan bahaya ya. Jadi ketika ketemu dia bilang kalau ibu tuh di belakang ibu tuh ada cahaya terang banget, puji Tuhan, haleluya 12 kali. Gak usah tepuk tangan, biasa aja. Makanya itu yang bikin setan takut sama kita, bilang kalau kau abu-abu atau gelap, sudah tinggal tunggu ada yang gandul. Bapak-bapak yang sering ke tempat pijat, plus-plus, pemain musik juga. Jangan kau ketawa-ketawa. Ya, jangan-jangan ada kodok yang gandul di kakimu. Bertobat. Kamu nggak bisa lihat, tetapi setan itu ngikutin. Makanya saya nih mau buka bagi kita supaya kita sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Jangan sampai kita berpikir, Alkitab bilang makanya orang yang mendengar firman tapi tidak melakukannya dia menipu diri. Walaupun kita ibadah, tapi kita nggak menjadi pelaku firman, kita menipu diri sendiri. Ngapain orang menipu diri? Makanya bertobat. Kita perlu kuasa Roh Kudus. Yesus sudah naik ke sorga. Dia menjanjikan Roh Kudus. Yuk kita lihat bersama-sama apa hasilnya kalau orang itu hidup di dalam roh. Roma pasal yang ke-8, judul perikopnya di sana, hidup oleh roh ya. Ini saya berapa menit ya? Ini jam semakin berkurang berarti ya, semakin turun. Iya, hidup oleh roh ayat yang pertama saudara, kita baca secara bergantian, saya baca ayat 1, saudara 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jangan langsung gini, wih berarti, wah enggak ada penghukuman nih, saya dalam Kristus Yesus, yang tadi saya sudah bilang. Jangan terlalu pede berada dalam Kristus. Orang yang ada dalam Kristus, dia tinggal dalam kebenaran. Yesus bilang, aku pokok anggur yang benar, kamu ranting, kalau kamu tinggal dalam aku, kamu melakukan firmanku. Jadi yang tidak menjadi pelaku firman, jangan GR, Anda tidak termasuk di dalam sini ya. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. 2, baca sama-sama, 1, 2, 3. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Saudara mengerti ayat ini? Inilah sebabnya kenapa Yesus harus datang ke dunia. Karena semua manusia yang sudah berdosa harus dijatuhkan hukuman atas daging, yaitu maut.
Tetapi karena Allah mengasihi kita dan Dia tahu tidak ada seorang pun yang dapat membayar upah dosa itu maut, mati, binasa. Makanya dikatakan sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, tidak ada satu manusia pun bisa selamat dengan melakukan hukum Taurat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, orang bersinah harus mati dibunuh. Siapa yang bisa masuk surga? Jadi Alkitab berkata, apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh siapa? Allah dengan jalan apa? Mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Yesus turun ke dalam dunia Tuhan, tapi dia 100% daging. Jadi dia bisa dikuasai dosa, dia bisa melakukan dosa, tapi terbukti Yesus tidak melakukan dosa. Ya, ini yang dimaksud saudara. Ayat yang keempat, baca sama-sama 1, 2, 3. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tetapi, nah ini ya yang ada dalam Kristus ya, kita tidak lagi ada dalam penghukuman. Siapa mereka itu? Ayat yang keempat jelas berkata, dikatakan supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup apa? Menurut daging, tetapi menurut roh. Ya, kita nggak hidup menurut daging, tapi menurut roh, huruf besar Roh Kudus, saudara. Ayat yang kelima, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Makanya jangan terlalu banyak mikir daging, rendang, sop iga, ini daging ini saudara. Ya, enggak, bukan itu maksudnya. Nanti kita akan lihat apa itu daging, ya itu juga termasuk. Ya makanya ya kita harus juga menjaga hidup kita. Ya jangan terlalu kedagingan saudara. Termasuk itu juga menjaga makan, itu juga kedagingan. Ya karena jangan terlalu banyak makan, nanti tubuh binasa gara-gara mulut yang tidak bisa ditahan. Ya saya ini lagi menurunkan berat badan dan saudara melihat saya sudah agak langsing kan? Nggak usah tepuk tangan. Ya, tetapi saya menyadari tubuh saya ini bait Allah, bait Roh Kudus. Jadi saya tuh harus menjaga kesehatan tubuh saya. Memang susah. Yang tadinya biasa makan ya sehari 3 kali apa yang mau dimakan pengen, sekarang semua ndak boleh. Sampai kadang-kadang saya itu kalau hanya melihat, sebenarnya kan hidup mati di tangan Tuhan ya. Tapi ini bagian menguasai daging ya, puji Tuhan ya, saya berdua sama suami baru turun 6 kilo. Tapi lumayan saudara ya, seneng gitu ya, rasanya badan baju longgar, celana longgar. Salah satu cara kita menjaga kedagingan kita. Kalau nggak bisa jaga mulut tuh berarti masih kedagingan. Lalu dikatakan di sana ayat yang kelima, karena keinginan daging itu apa? Adalah perseteruan terhadap ayat yang kelima dulu ya, maaf ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat 6 baca sama-sama. Karena keinginan daging dan hidup dan perhatikan baik-baik, keinginan daging itu maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi orang yang memikirkan roh itu, dia memikirkan hidup di dalam kekekalan dan ada damai sejahtera. Makanya orang yang dipimpin Roh Kudus hidupnya tuh damai terus, katakan. Nggak berantem suami istri, hello. Kalau tiap hari berantem itu berarti dipimpin daging, ya setan. Kerajaan Allah itu bicara tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Orang yang hidup dalam kerajaan Allah sekalipun di bumi itu artinya dia hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Tapi orang yang hidup dalam kerajaan neraka walaupun masih di dunia tiap hari itu bikin dosa, marah-marah, nggak ada damai. Jadi saudara tidak usah pengen pergi ke sorga dulu untuk merasakan sorga.
Karena sorga itu sudah ada di bumi. Yesus bilang, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Artinya apa? Kita bisa mengalami sorga walaupun kita di bumi. Waktu kita hidup dalam kebenaran, ada damai di hidup kita, ada sukacita, itu sudah sorga. Tapi kalau tiap hari hidupmu galau, marah-marah, berantem suami istri, ya itu sudah neraka. Anda belum ke neraka, tapi sudah seperti di dalam, rugi enggak? Rugi. Makanya jangan mau. Ciptakan sorga di tengah rumah tanggamu. Hidup dalam damai sejahtera, enggak usah ribut-ribut, enggak usah berantem. Coba suami istri yang datang lihat-lihatan. Jangan lihat istri orang, lihat istri sendiri. Disuruh lihat-lihatan suami istri malah mau lihat istri orang. Lihat istrinya sendiri, lihat suaminya sendiri. Sekarang dua-dua tatap matanya bilang, "Say, kita ciptakan sorga di rumah tangga kita ya. Nggak usah berantem-berantem." Cepat lihat mata istrimu. Suruh lihat istrinya aja susah banget ya. Jangan begitu dong. Walaupun sudah menikah lama, tetap pandang-pandangan, mesra-mesraan. Amin. Itu sorga. Ya, tapi kalau Anda ribut tiap hari, berantem 3 hari 3 malam gak omongan, nah itu setan. Makanya tadi saya bilang, lihat kanan kirimu, jangan-jangan ada. Nah itu dia. Ayat yang berikutnya berkata di sana, ya, itu keinginan daging itu maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Lalu ayat yang ke-7 berkata, karena keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, permusuhan dengan Allah itu daging. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Orang-orang yang tidak mau melakukan firman itu hidupnya dipimpin oleh daging. Anda nggak mau lepaskan pengampunan, tetap kepahitan, itu daging. Kenapa? Karena daging tidak mungkin takluk kepada firman Tuhan. Makanya sekarang tolong diukur. Kalau saudara tidak bisa melepaskan pengampunan kepada orang, berarti hidupmu masih dipimpin daging. Ya, lepaskan pengampunan. Karena daging itu nggak mau tunduk takluk kepada firman. Karena hal itu tidak mungkin baginya. Nggak mungkin orang-orang hidup dalam daging bisa tunduk pada firman. Ayat yang berikutnya dikatakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin apa? Berkenan kepada Allah. Makanya jangan hidup dalam daging, karena nanti kita tidak berkenan kepada Allah. Lalu ayat yang ke-9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika apa? Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan. Nah, sekarang kita lebih dipertajam. Tadi ayat 1 dibuka dengan barang siapa menjadi milik Kristus, tidak ada penghukuman lagi bagi kita. Siapa orang-orang yang menjadi milik Kristus itu? Ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah itu diam dalam kamu. Jadi jangan ngaku-ngaku. Karena banyak orang mengaku Kristen, milik Kristus, tapi roh Allah tidak diam dalam dirinya. Jika memang roh Allah diam dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi sekalipun Kristen KTP-nya, kalau dia tidak memiliki roh Allah, roh Kristus itu dia bukan milik Kristus. Nah, itu tandanya apa, Bu? Yaitu tadi, dia hidup dalam daging atau dalam roh. Lalu ayat 10 berkata, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Memang kita semua ini harusnya mati karena dosa. Tetapi di dalam Kristus, memang kita ini semua sudah mati. Karena kita semua sudah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan kita dikandung di dalam kandungan ibu kita, kata firman Tuhan, kita dikandung di dalam dosa. Tetapi bersyukur karena Yesus datang, kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibaharui. Karena itu firman ini berkata, ya tetapi Kristus ya,
Tetapi kamu tidak lagi hidup dalam daging, melainkan di dalam roh. Ya, tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh itu adalah kehidupan karena kebenaran. Kita dibangkitkan dalam hidup yang baru. Ayat 11 dikatakan, dan jika roh Dia yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus di antara orang mati juga akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saudara, ini firman sangat luar biasa. Alkitab berkata roh yang membangkitkan Kristus dari kematian ada di dalam hidup saudara dan saya. Itu wow gak? Wow banget. Nah, kalau roh yang membangkitkan Kristus dari kematian itu ada dalam hidup kita, tidak mungkin kan saudara gak bisa lepas dari rokok. Saudara gak bisa lepas dari kenajisan. Gak mungkin saudara gak bisa lepas dari amarah. Tidak mungkin saudara gak bisa bangkit dari hidupmu yang lama. Gak mungkin saudara tidak diberi kuasa untuk menang atas setiap dosa. Kenapa? Ini roh yang membangkitkan Kristus dari kematian. Wow gak? Wow banget. Ini loh rahasianya. Makanya saya nggak percaya kalau ada orang datang, Bu, bagaimana caranya ya Bu, saya ini jatuh terus di dalam dosa Bu, ya pengen keluar, pengen bangkit, tetapi nggak bisa. Saya bilang bisa, kamu aja yang nggak mau mendekatkan diri dengan Tuhan. Kalau kamu mendekatkan diri dengan Tuhan, maka tubuh ini memang mati karena dosa, tapi roh kita dihidupkan kembali di dalam kebenaran. Ini roh yang membangkitkan Kristus loh. Dari antara orang mati. Gak mungkin saudara yang mau berhenti rokok dia gak bisa mampukan saudara. Gak mungkin saudara yang terikat dengan marah-marah, saudara pengen sabar gak bisa. Tidak mungkin. Yesus saja yang mati dibangkitkan oleh roh yang berkuasa itu. Karena itu dia juga sanggup membangkitkan hidup kita dalam hidup yang baru. Jangan ada yang berkata gak bisa Bu, saya tuh selingkuh udah lama. Ya, ada orang-orang yang datang kepada saya, Bu, nggak bisa, saya udah coba, saya juga tahu, saya dengar khotbah Ibu, Bu, tapi bagaimana ya Bu, saya nggak bisa lepas ini perempuan, Bu, saya sudah terlanjur cinta, pret. Saya cuma bilang ya, jangan bermain-main dengan kasih karunia. Kalau engkau hidup menuruti daging, engkau akan mati. Bapak, jangan sampai Bapak mati binasa, ya lagi melakukan kenajisan tiba-tiba mati. Itu karena salahmu sendiri. Jangan sampai engkau menjadi orang yang ditentukan untuk binasa. Siapa orang yang ditentukan untuk binasa? Roh Kudus sudah tegur, bertobat, gak mau bertobat. Akhirnya dia ditentukan untuk binasa. Saya berdoa untuk semua bapak-bapak di tempat ini. Ya, jangan coba-coba melakukan dosa-dosa kenajisan, perselingkuhan. Ya, benar-benar saudara, hari-hari ini tuh benar-benar menghancurkan rumah tangga. Jangan sampai ada di antara kita, para perempuan juga di sini ya, mau ibu-ibu, mau yang muda, jangan jadi pelakor. Ya, sekarang banyak anak muda udah gak mau kerja, maunya jadi pelakor, ngerebut suami orang, lumayan, gak usah kerja, dibeliin apartemen. Hei, engkau memperoleh dunia dan segala isinya, tapi kamu kehilangan nyawamu. Buat apa engkau binasa di neraka? Amin. Bapak-bapak bertobat, amin. Ngomongnya satu tuh yang semangat dari tadi nih, yang aminnya kenceng nih di mana ya? Ya benar saudara, ayo kita berlomba hidup dalam kekudusan. Biar hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus mampu, tidak ada yang mustahil. Engkau tinggal ngomong, Tuhan aku mau keluar dari dosa ini, aku mau keluar dari dosa ini. Ketika engkau mau, maka Tuhan akan memampukan. Ya, tadi malam saya bacakan di mesbah doa ada kesaksian seorang ibu. Bu, saya ini seorang ibu, saya terikat dengan perselingkuhan 10 tahun ya. Lalu
di masa pandemi saya banyak waktu di rumah, nggak keluar-keluar, jadi saya lihat-lihat khotbah lah di YouTube. Ya, saya dengar khotbah ibu, tapi ketika saya dengar saya cepat-cepat skip. Karena saya enggak mau, ibu tuh kalau khotbah selalu ngomong perselingkuhan, persinahan. Ya karena itu kasus yang terbanyak hari-hari ini yang saya layani saudara. Yaitu di WA saya itu yang masuk puluhan ribu. 80% kasus perselingkuhan semuanya. Makanya saya bilang di gereja itu masih banyak setan. Ini orang-orang ke gereja semua nih yang konseling nih. Bahkan ada yang majelis, ada yang pengerja, ada yang full time. Wah macam-macam saudara. Tapi dia bilang, tapi saya mau dengar khotbah ibu. Tapi ketika ibu sudah bicara perselingkuhan saya skip. Karena saya masih terikat dengan dosa itu. Tapi lama-lama saya pikir, sampai kapan saya hidup kayak begini. Akhirnya saya cobalah dengar bu. Puji Tuhan, saya dilawat Tuhan, saya dijamah Tuhan. Akhirnya saya dilepaskan dari dosa perselingkuhan. Saya putuskan selingkuhan saya. Dulu saya kalau jatuh, saya bertobat, jatuh lagi bu. Tapi sekarang enggak. Saya bersyukur setiap malam saya dengar mesbah doa. Setiap kali di mesbah doa, ibu tuh berdoa. Roh kenajisan, percabulan, tuh rasanya saya dikuatkan lagi bu. Jadi setiap hari roh saya isi. Bagaimana mungkin mau lemah? Kenapa menjadi lemah? Karena yang diisi daging, rohnya nggak pernah diisi. Saudara bersyukur sekarang ada YouTube, saudara mau bangun iman sudah ada semua. Ya, mau cari apa lagi? Tinggal kita nih mau atau tidak, roh kita dibangun. Tinggal kita ini ya niat apa enggak untuk berubah. Saya berdoa, saudara jangan merasa aman hari-hari ini. Kita pikir, oh pandemi sudah lewat, oh udah nggak ada corona berarti nggak akan mati, hati-hati. Yesus berkata, di saat orang merasa aman, semua damai, saat itulah dia akan segera datang. Sekarang, Injil kerajaan Allah sudah diberitakan lewat YouTube, seluruh dunia mendengar. Bahkan saya menerima kesaksian, Bu, suami saya tiap hari dengar khotbah ibu loh di YouTube, padahal dia bule bu, dia pakai Google Translate loh. Orang-orang yang malah Injil ini sudah tidak terbatas sekarang, semua bisa mendengar. Yesus bilang tanda kedatanganku kali yang kedua, akan ada perang, akan ada bencana, itu semua sudah terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, setelah Injil ini diberitakan ke segala makhluk, ke segala bangsa, barulah tiba kesudahan zaman. Dengan media ini, Injil diberitakan ke segala makhluk. Yang dengar mesbah doa di Yunani ada, di Arab Saudi ada. Sampai saya ditunggu, Bu kapan mau ke Yunani? Aduh tunggu dulu ya. WTC aja jarang saya datangi. Apalagi ke Yunani sudah kejauhan ya. Tapi Injil diberitakan. Orang-orang bertobat, menerima kabar baik. Jangan saudara tertidur. Kalahkan kedaginganmu. Kalau ada roh Allah dalam hidup kita, kita dimampukan. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-12 baca sama-sama. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Tetapi jika dikatakan apa? Kita adalah orang-orang berhutang tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Kita ini semua berhutang. Tapi bukan hutang kepada daging. Makanya stop melakukan perbuatan daging. Ya ayat 12 berkata, jadi saudara-saudara kita ini orang-orang berhutang tetapi bukan kepada daging supaya kita hidup menurut daging. Ayat 13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Orang yang hidup menurut daging akan mati, binasa. Tetapi kabar baiknya dikatakan, jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Jadi hanya dengan hidup dipimpin roh kita bisa mematikan perbuatan daging. Jangan menyerah saudara ya. Daging ini sama setan beda. Bayangkan tantangan hidup kita. Kita ini sudah harus melawan setan, harus melawan daging lagi. Tapi orang-orang yang ditunggangi setan kayak tadi yang diganduli roh itu tuh dia pasti karena dia hidup mengikuti daging. Makanya ada celah. Setan menumpangi hidupnya.
Jadi keinginan daging itu kan telah nyata, firman Tuhan bilang percabulan, kenajisan, iri hati, amarah, dendam, keserakahan, pertikaian, perseteruan. Nanti saudara pulang baca dalam Galatia 5 itu ada. Nanti saudara lihat kalau masih ada dalam hidup kita semua itu, maka bertobatlah. Itu daging, itu bukan setan. Orang yang selingkuh jangan bilang nih gara-gara setan bu, setan bilang enak di lu sial di gua. Lu yang selingkuh, gua yang salah. Itu daging, bukan setan. Itu daging. Makanya saya selalu ingetin, makanya di gereja-gereja besar, kadang-kadang setan sudah tidak mengganggu, setan cuma kontrol saja. Setan bilang lancar ibadah, lancar coy. Ya, nggak usah diganggu kata setan. Kenapa? Dagingnya udah gede. Kita tinggal kipas saja. Hati-hati saudara, orang yang hidup menurut daging tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan dagingmu, maka kamu akan hidup. Makanya jalan satu-satunya supaya kita bisa hidup dalam perkenanan Tuhan, matikan dagingmu. Caranya gimana bu? Hidupkan rohmu. Isi roh kita dengan hal-hal yang rohani. Banyak pujian penyembahan, dengerin khotbah, dan yang terutama menjadi pelaku firman. Dengerin khotbah juga kalau hidupnya nggak berubah percuma. Ada yang WA saya, bu itu ya saya punya kakak selalu dengerin khotbah ibu tapi kelakuannya nggak berubah bu. Ya heran saya padahal dengerin khotbah ibu terus, bawa sini saya baptis ulang, saya rendam 20 menit. Supaya dia buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhnya binasa tapi jiwanya selamat daripada hidup jadi batu sandungan. Benar nggak saudara? Ya saya bilang orang mau melakukan firman atau tidak ya itu keputusannya dia. Saya cuma khotbah, tapi kalau kamu mau dia benar-benar diselamatkan bawa sini. Benar saya baptis tuh orang. Ya saudara, jangan sampai kita ini cuma dengar firman tapi nggak pernah melakukan. Ya amin-amin di gereja, pulang lupa semua. Berubah, bangun manusia rohmu. Kenapa? Cuma orang yang rohnya hidup, yang hidupnya berubah, yang bisa masuk dalam kerajaan sorga. Masuk sorga itu tidak gampang. Masuk istana presiden saja tidak gampang, apalagi mau masuk kerajaan Allah. Kita harus benar-benar mematikan kedagingan. Ya, dengan roh yang engkau hidupkan. Ini loh Tuhan makanya berkata, Roh Kudus akan beri kamu kuasa. Ya dikatakan di sana, kita ini orang yang berhutang bukan pada daging untuk hidup menurut daging, tetapi pada roh. Ayat yang ke-14 baca sama-sama. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Orang-orang yang begini yang setan takut karena hidupmu dipimpin roh Allah. Tapi masalahnya tidak semua orang Kristen hidup dipimpin roh Allah. Ya kalau engkau tidak dipimpin roh Allah maka roh halus yang pimpin. Makanya bertobat, serahkan hidup dipimpin roh Allah, maka sah kita ini adalah anak Allah. Ayat yang ke-15 kita baca sama-sama, sudah mau selesai ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Apa dikatakan? Roh itu apa? Bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ini yang Yesus bilang sebelum dia naik ke sorga. Dia bilang kepada murid-muridnya, sebab kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun atasmu, kamu akan menjadi saksi. Kenapa Yesus bilang begitu? Ternyata ayat ini berkata, karena roh itu akan bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Ayat yang ke-17 baca sama-sama. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika
kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jangan cuma klaim ayat separoh. Kita tuh pinter kalau ngeklaim ayat. Sebab kalau aku anak, aku juga ahli. Enak banget ya kalau ngomong begitu ya. Padahal ayat ini berkata, maksudnya jika engkau anak, maka engkau adalah ahli waris. Ada maksudnya. Maksudnya itu di garis stabilo warna orange. Jangan cuma diklaim ayat atasnya, tapi maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama dengan siapa? Kristus. Yaitu jika apa? Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi ada hukum sebab akibat untuk firman Tuhan. Kita nggak mungkin bisa menerima janji-janji Allah, dengan kata lain, kalau kita tidak menderita dengan Dia. Menderita di sini bukan berarti Anda harus miskin, tidak punya duit. Bukan itu. Orang kaya menderita banyak nggak ketika dia mau melakukan firman? Banyak. Pengen beli tas LV, Roh Kudus bilang jangan, buat bangun gereja. Menderita enggak? Belum pernah rasa ya? Iya. Saya rasa saudara, saya punya uang, saya bisa beli, sekarang saya diberkati, tapi enggak bisa. Saya menjadi tawanan roh, seringkali menderita. Jadi menderita itu bukan cuma kita miskin gak punya uang. Yang kaya juga waktu mau melakukan keinginan roh menderita. Nah kalau engkau tidak mau menderita, engkau tidak layak menerima janji-janji Tuhan. Matikan kedaginganmu supaya rohmu hidup, baru kita layak masuk dalam kerajaan sorga. Amin. Mari bangkit berdiri bersama.